Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya, general reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok, mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun kepada yang maha kuasa. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. Langsung aja. Kali ini temanya tentang yang mau dikatakan oleh leluhurmu, yang mau dikatakan oleh malaikat penjagamu ya. Mungkin ada yang penting saat ini ya. Ada yang penting dalam waktu dekat ini untukmu. Oke, tada. Jadi di sini mau dikatakan ya, kamu itu jangan lupa bahagia, ya. Jangan lupa bahagia, gitu kak. Jangan lupa bahagiakan dirimu. Jangan lupa bahagiakan diri sendiri, ya. Itu penting banget sebenarnya. Aku ngerasa kayaknya worth it ya, kayaknya layak, kayaknya pantas kamu sekarang bahagiakan dirimu. Beberapa di antara kalian, kalau mau lakukan sesuatu, lakukan. Kalau mau beli sesuatu, beli aja, ya. Terutama yang ngerasa siap. Karena rezeki nggak kemana sih, aku lihatnya. Aku ngerasain bahwa memang dalam waktu dekat ini adalah waktu untuk mau bahagia. Dalam waktu dekat ini ada rezeki lagi, ada kesempatan lagi untuk bahagiakan diri sendiri. Jadi mungkin sebentar lagi kamu bisa lakukan yang kamu mau. Sebentar lagi kamu bisa beli ini, beli itu ya, kalau ada rezekimu. Tapi apapun itu, aku rasa kalau untuk bahagia kan, ya bahagia dengan cara sederhana, itu bisa ya. Bahagia aja dengan cara yang simple, dengan yang sederhana. Tidak harus tentang uang ya. Tidak harus tentang mereka, tentang dia gitu. Oke. Dan aku ngerasa yang mau dikatakan, jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu yang apa adanya. Aku lihat sebenarnya ada seseorang suka sama kamu, suka sama karaktermu ya. Memang ketika seseorang menyukai itu kan bisa memandang fisik ya. Seseorang menyukai, mencintai, bisa memandang sesuatu lah dari kamu. Tapi aku ngerasa ada yang jatuh cinta sama karaktermu. Ada yang jatuh hati, ada yang menyukai kamu karena karaktermu ya. Mungkin kamu itu unik ya, makanya kamu itu terbaik. Cie. Jadi ada kalian seperti itu ya. Kamu orang yang unik, kamu apa adanya sih. Terus kamu kayak unik itu dalam hal spiritual ya. Kamu orangnya sangat spiritual, kamu bijaksana, kamu bisa mengendalikan dirimu, kamu terkadang ya tidak banyak bicara, tidak banyak tingkah ya. Kamu dewasa, jadi ada tertarik sama karaktermu itu ya. Ada jatuh cinta sama kamu atau makin sayang sama kamu ya karena karaktermu. Terus karaktermu ini kan apa ya, kamu punya prinsip, punya pendirian tentang jalan hidupmu. Kamu itu menjalani hidupmu sesuai takdirmu ya. Kamu tidak terpengaruh orang-orang. Terus apa ya, kamu itu pemaaf, kamu itu mengampuni. Jadi kamu maklum gitu, mengerti, memahami orang-orang. Kalau orang jalan hidupnya begini ya begini, orang jalan hidupnya begitu ya begitu. Kamu memahami itu ya. Kamu keren banget ya. Ya gitu sih. Oke, kemudian
Aku ngerasa ini ya, ini dikatakan sebenarnya kamu itu bisa aja ya mengendalikan sesuatu. Sebenarnya kamu bisa saja mengendalikan siapa gitu ya. Cuma ada beberapa hal yang nggak bisa dikendalikan, ya sudah. Ada beberapa hal tidak bisa dikontrol, ya sudah gitu. Sama kayak kamu ingin seseorang berubah, ya kalau dia nggak niat mau gimana gitu kan. Misalnya kamu mau temanmu, keluargamu beginilah, begitulah. Tapi kan tergantung orangnya. Kalau orang yang gak niat ya gitu-gitu aja. Jadi ya urus dirimu lah. Perhatikan dirimu. Ya, fokus sama dirimu aja dulu. Bahagiakan dirimu. Jadi buat kalian selama ini mumet banget mikirin orang ya. Yang selama ini mumet mikirin dia atau mereka, ya sekarang mikirin dirimu ya. Gitu. Oke? Terus Oke, ini mau dikatakan sepertinya ada yang bergejolak batinnya sama kamu. Atau diam-diam seseorang sensitif ini ya, ngelihat kamu. Ada yang sensi memandang kamu. Kenapa gitu ya? Mungkin ada sensi lihat kamu bahagia. Ada yang sensi lihat kamu baik-baik aja tanpa dia, tanpa mereka ya. Gitu. Cuma aku ngerasa ada yang ini ya, sensi karena sayang, karena cinta sama kamu. Ya orang ini cemburu. Ada yang sedang cemburu gitu sama kamu ya. Mungkin pikiran dia kemana-mana nih, perasaan dia kemana-mana. Kayak kamu di sana ngapain ya? Kamu menutup diri ngapain ya? Kamu di mana ya? Kamu sama siapa ya? Orangnya lagi cemburu gitu, mikirin kamu ya. Oke. Ada yang ini ya, perasaannya itu terbakar-bakar gitu sama kamu. Beberapa ini terbakar-bakar perasaannya ya karena cinta ya. Ada yang cinta banget sama kamu sekarang. Atau kamu sadari apa enggak ya? Ada mungkin yang menyayangimu tapi terbakar-bakar gitu ya. Entah semakin cinta tapi semakin drama gitu. Ada yang ngerasain seperti itu ya. Ya kalau bisa jujur kan sebenarnya ini ada semakin cinta dan semakin sayang. Tapi gimana ya? Mungkin keadaan itu belum mendukung. Atau dia merasa terlalu banyak drama. Atau banyak drama lah di antara kita. Jadi kayak apa ya, perasaan itu bisa terbakar-bakar gitu, bisa emosi, bisa kesel sendiri, jengkel sendiri ya. Ada juga yang perasaannya itu kayak ya saya cinta tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya cinta tapi saya tidak suka drama, padahal di dalam cinta ada drama gitu. Ya kan. Jadi gitu sih kak. Aku ngerasain ada seperti itu. Ada yang mencintaimu tapi kayak nggak suka drama sama kamu. Tapi mau gimana, kan cinta itu ada drama ya. Itu sih. Oke. Terus leluhurmu, malaikat penjagamu bilang ya, ada di antara kalian bulan ini akan berhasil, akan sukses ya. Jadi bulan ini sebenarnya kalau kamu banyak berusaha aja, bulan ini kalau kamu banyak optimis, kerja keras ya, kamu bisa sukses, bisa berhasil bulan ini. Ada kalian gitu ya. Terus kayak aku bilang tadi loh, bentar lagi kenyataan gitu, keinginanmu. Kayak misalnya pengen beli ini, beli itu, ada nanti rezekimu. Kamu pengen lakukan ini, lakukan itu, ada nanti rezekimu ya. Ini ada loh yang benar-benar nanti real gitu, realita.
nanti fakta gitu akan jadi nyata. Makanya aku bilang di awal, udah waktunya kamu bahagia. Jadi kayak apa ya, berpikir positif gitu, optimis. Kayaknya bulan ini bulannya aku lah untuk bahagia. Sepertinya bulan ini ada rezeki lagi ya. Coba pikirkan kayak gitu, biar itu jadi kenyataan ya. Coba pikirkan kayaknya keuanganku akan membaik, keuanganku akan meningkat bulan ini. Ya nanti meningkat. Itu bisa menjadi kenyataan ya. Omonganmu, pikiranmu, optimismu itu bisa jadi kenyataan. Jadi ya udah optimis saja. Kamu nanti bisa melakukan ini, melakukan itu, beli ini, beli itu ya. Ada rezekimu. Nanti ada saja rezekimu. Gitu. Oke. Lanjut ya. Oke. Keberuntungan sebentar lagi ada ya di pihak kamu. Jadi ya berbahagialah. Ini kayak kabar baik ya buat kamu. Aku ngerasa gitu. Jadi leluhur malaikat bilang, kayaknya di bulan ini ya, Januari ini, banyak kalian akan beruntung. Banyak di antara kita akan beruntung, akan hoki. Ini kayak karma baik ya. Karma baik, karena kamu menabur baik. Jadi bulan ini menuai yang baik, gitu. Oke, dan aku nggak rasa ada seseorang tertantang untuk lakukan sesuatu sama kamu, ya. Beberapa ini mau bertemu, jadi harus berani mengambil resiko, ya. Aku ngerasain gitu ya. Ada yang kayak tertantang gitu. Aku tertantang mau ketemu kamu. Aku tertantang mau bicara sama kamu, ya. Siapa takut, ya. Soalnya ada yang merasa bahwa apa ya, mungkin kamu menganggap saya ini yang drama, mungkin kamu menganggap saya pecundang, saya pengecut ya, mungkin kamu menganggap saya ini toksik atau apa. Tapi saya bentar lagi tertantang ini. Saya tertantang untuk menemui kamu, saya tertantang untuk bicara sama kamu ya. Ada gitu. Oke. Dan beberapa ini tertantang untuk membuat keputusan ya. Ada yang tertantang gitu ya, misalnya mungkin seseorang akan menemukan jati dirinya, seseorang akan menemukan apa sebenarnya maunya, siapa sebenarnya yang diinginkannya ya. Kalau memang bulan ini dia menginginkan kamu, kalau memang bulan ini dia tahu kamulah kebahagiaannya, ya dia akan perjuangkan kamu. Ya ini beberapa mau ngambil keputusan gitu. Tapi aku ngerasa ada dalam waktu dekat ini orangnya udah beres nih proses healing ya. Jadi kalau ada selama ini udah lama diam gitu, ada selama ini nggak jelas gitu, aku rasa di bulan ini ya dia beres gitu healingnya, dia beres merenungkan semuanya ya. Jadi kalau dia selama ini banyak merenung, banyak apa ya, merenung gitu diam, ya itu beres semua sih bulan ini. Jadi bulan ini dia benar-benar healing, bulan ini dia benar-benar sembuh atau benar-benar siap ya hadapi kamu gitu. Bisa aja di bulan ini seseorang akan belajar dewasa hadapi kamu ya. Itu sih. Oke. Sepertinya Januari ini akan ada pertemuan spesial ya. Kayak martabak ya, spesial gitu. Jadi ada sih di bulan ini, di Januari ini ya. Ada pertemuan spesial antara kamu dan seseorang. Apakah dia yang merencanakannya atau memang ini rencana Tuhan ya. Beberapa ada seperti itu. Akan dipertemukan. Oke. Kemudian aku ngerasa yang mau disampaikan sebentar lagi akan banyak kesempatan ya. Sebentar lagi akan banyak peluang. Jadi kamu harus terimalah gitu. Misalnya bulan ini nanti ada sumber rezeki lagi, nanti ada sumber rezeki lagi, ya terima dong
ya, rezeki kok ditolak ya. Oke, terus apa lagi ya? Bulan ini bisa aja ada peluang-peluang untuk kerjaan ya, misalnya kamu bisa ngerjain A, kamu bisa ngerjain B, kamu bisa ngerjain C, kamu bisa ngerjain Z ya. Kalau memang itu peluang untuk kamu ya ambil ya. Aku ngerasa beberapa kalian bulan ini multitasking ya, beberapa kalian bulan ini multitasking atau bisa ngerjain beberapa kerjaan. Kamu bisa dapat uang dari beberapa kerjaan gitu, jadi dicoba aja ya kan, itu ya. Baiklah. Lanjut ya. Oke. Kemudian leluhur malaikat bilang, segala sesuatunya kalau kamu rasa berat, pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja ya. Sama kayak move on ya. Beberapa ini belum move on. Jadi pelan-pelan lah. Manusia itu punya waktu untuk move on itu beda-beda. Ada orang cepat move on, ada yang lama move on. Ada orang berapa tahun baru move on. Ya nggak apa-apa ya. Pelan-pelan aja sih. Namanya juga proses hidup ya. Hidup ini nggak usah dibawa apa-apa tuh kayak perlombaan lah, pertandingan lah, siapa duluan move on lah. Itu nggak penting gitu. Jadi ya tergantung waktumu aja. Misalnya kamu masih butuh setahun lagi baru move on ya nggak apa-apa. Kamu butuh berapa tahun lagi move on, silakan gitu ya. Pelan-pelan aja. Oke, sama kayak mengerjakan sesuatu, sama kayak membangun masa depanmu. Pelan-pelan saja. Jangan terburu-buru ya. Kalau kamu rasa terkadang perlu istirahat, perlu diam ya diam. Cas energimu, habis itu bergerak lagi gitu. Bangun lagi masa depanmu ya. Tuh. Kemudian yang mau disampaikan ini jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Ini beberapa di antara kita ya. Ini rentan sakit kepala, rentan sakit di leher, di badan gitu ya, punggung, rentan batuk, pilek, flu, rentan meriang gitu, demam ya. Hati-hati aja. Jadi gimana ya, jaga kesehatan gitu ya, jaga kesehatan. Oke. Beberapa ini ada perubahan tekanan darah, aku rasanya gitu. Mungkin mungkin di antara kita masih ada yang sensitif banget, di antara kita masih ada baper banget ya, emosional nggak stabil, jadi ya bisa sesak-sesak di dada ya, ada gangguan tekanan darah gitu, kadang naik tensi, kadang rendah tekanan darah kita gitu ya, ada beberapa gitu. Oke. Kemudian di sini disampaikan ya, buatlah hidupmu seperti yang kamu mau, buatlah hidupmu seperti yang kamu inginkan ya. Ingat itu, kamu punya kekuatan, kamu punya power ya. Jadi jangan dikendalikan siapapun, jangan dikontrol siapapun. Aku rasanya gitu ya. Bayangin ya, kamu aja nggak bisa mengendalikan orang, kamu nggak bisa mengendalikan mereka ya, berarti kamu tidak bisa dikendalikan juga sama dia, kamu tidak bisa juga dikendalikan sama mereka, itu ya kan. Aku ngelihatnya seperti itu. Terus aku ngerasa sebenarnya ada seseorang, dia mau datang ke kamu tapi kayaknya pergerakan dia lambat ya, ada seperti itu. Ada seorang dia udah fix atau udah menentukan bahwa kamulah yang terbaik, mungkin kamulah nanti tempat terakhir, kamulah nanti pelabuhan terakhir gitu. Tapi ya perjalanan dia menuju kamu itu lama, perjalanan dia sampai ke kamu itu nanti lama atau pelan-pelan gitu ya. Jadi ada mau disampaikan gitu ya, sebenarnya seseorang itu udah fix sih
pengennya itu punya istri kayak kamu ya. Ada pengen punya suami seperti kamu, ada pengen punya pasangan seperti kamu. Tapi kan itu kayak ya itu nanti gitu pada akhirnya. Cuma ya sekarang kayaknya pelan-pelan gitu baru bergerak ke kamu ya. Oke. Terus nah, jatuh kan? Ini kuat banget energi pertemuan. Ya, kayaknya Januari ini kamu akan bahagia. Januari ini kamu akan bersenang-senang. Entah nanti kamu ketemu orang, entah nanti kamu didatangi orang, ya. Entah nanti apa ya? Kamu akan dihampiri seseorang, kamu akan dihampiri beberapa orang, kamu akan diajak jalan sama orang-orang gitu. Atau ya duit akan datang ke kamu ya. Nanti ada saja duitmu, nanti ada saja uangmu untuk bersenang-senang gitu ya. Beberapa kalian ada seperti itu ya. Januari ini aku rasa happy sih kamu itu sih. Oke. Kemudian sebenarnya yang bikin gelisah itu kayak rasa overthinking aja ya. Contohnya kamu memikirkan sesuatu, kamu memikirkan seseorang ya. Ya aku ngerasa pikiranmu itu yang bikin gelisah, pikiranmu itu yang bikin gak tenang gitu. Padahal kamu bisa bersenang-senang di bulan ini ya. Jadi pilihlah bahagia ya daripada bersedih-sedih. Pilihlah bersenang-senang daripada harus sedih-sedih gitu ya. Oke, terus ada di antara kalian di bulan ini bakalan sibuk ya. Jadi leluhurmu, malaikat penjagamu bilang nanti ada saja kesibukan tidak terduga. Nanti ada kesibukan yang akan datang tiba-tiba ya. Jadi ya siapkan mentalmu, siapkan energimu ya. Apalagi kalian yang kayak udah nyantai sih di hidup ini gitu, tapi nanti tiba-tiba sibuk ya, jangan kaget gitu ya. Jadi siap-siap aja sih aku rasanya ya. Siap-siaplah energimu, siap-siaplah mentalmu. Nanti kamu tiba-tiba sibuk. Ini beberapa ada juga ya, nanti tiba-tiba banyak kegiatan. Ada nanti tiba-tiba banyak pengeluaran juga ya. Ada nanti tiba-tiba ya seperti biaya tidak terduga dari sinilah dari sanalah harus dipenuhi lah gitu. Jadi manajemen keuangan juga atau kelola keuanganmu juga ya itu. Oke. Kemudian yang mau disampaikan ini sepertinya ada juga ya seseorang kah atau beberapa orang memikirkan kamu. Iya, ini ada ya. Ada yang sedih banget ini. Ada yang sangat sedih memikirkan kamu. Sampai dia pusing-pusing ya. Sampai sakit kepalanya gitu. Aku ngerasain ada yang stres mikirin kamu. Dia kayak bingung gitu loh. Bingung seperti apa ya caranya supaya ketemu kamu. Bagaimana caranya supaya baik-baik lagi sama kamu. Ya ada sih memikirkan gitu sampai stres. Uring-uringan kayak cacing kepanasan ya. Jadi aku lihatnya seperti itu. Ada penyesalan seseorang ya, atau dia masih menyesal, atau dia terus menyesali perbuatannya, menyesali dosa-dosanya gitu. Oke? Dan aku ngerasa leluhur malaikat bilang sebenarnya kamu disukai beberapa orang, kamu dipikirkan beberapa orang ini. Ada beberapa orang suka sama kamu, beberapa orang menaruh hati atau ada hati sama kamu ya. Jadi sebenarnya kamu tidak perlu merasa gak pantas, kamu gak perlu merasa gak layak, insecure, minder atau apa. Padahal sebenarnya kamu itu luar biasa. Beberapa orang suka, beberapa orang respect, peduli sama kamu ya. Itu sih. Oke. Oke, kemudian
Nah, aku ngerasa sebenarnya ada waktunya kamu ini memang perlu bicara, ada waktunya kamu ini diam ya, atau kebalikannya. Kamu boleh diam, tapi ya terkadang bicara juga ya. Sepertinya ada yang kangen, kamu itu ngomong. Ada yang rindu, kamu itu bicara, kamu bertutur kata, jangan diam aja. Ada seperti itu ya. Ada yang pengen tahu sebenarnya tentang perasaanmu. Ada yang mau tahu isi hatimu, isi kepalamu, isi pikiranmu. Ya, contohnya gini, kamu diam sama saya gitu. Kamu tidak banyak ngomong ke saya. Kenapa ya? Coba jujurlah, bicaralah gitu ya. Entah itu temanmu, keluargamu juga ada yang merasa kamu tuh kok tidak banyak bicara ya. Coba bicaralah, jujurlah, terbukalah. Ada apa? Biar dicari solusinya ya. Atau biar saya tahu saya harus apa. Ya kalau saya salah ya saya minta maaf gitu. Terus sih, oke? Nah, ada semacam peringatan, warning ya untuk kamu. Aku merasa ini ada diingatkan soal kesehatan ya. Beberapa dibilang kalau udah waktunya istirahat ya. Udah waktunya mikirin kesehatan ya, mikirin kesehatan. Ada gitu ya. Dan aku ngerasa ada peringatan kayak kamu harus hati-hati sama seseorang, kamu harus hati-hati sama beberapa orang ya. Karena mungkin masih ada yang manipulatif ya, masih ada yang bertopeng atau apa gitu aku liatnya. Dan aku ngerasa kalau mau ambil tindakan, ambil keputusan ya pikir-pikir lagi gitu kak. Jangan sembarangan bikin tindakan, jangan sembarangan bikin keputusan ya. Misalnya aku harus begini sama si Dora, aku harus begitu sama Sergio gitu. Ya pikir-pikir dulu lah. Kalau kamu bertindak begini ke Dora, itu bagus nggak? Kamu bertindak begitu ke Dora, kamu bertindak begini, bertindak begitu ke mereka, itu bagus nggak gitu. Jadi pikir-pikir dulu aja ya. Oke. Kemudian ada yang punya hasrat gairah ya, ini gairah seksual ada gitu dirasakan seseorang terhadap kamu, entah kenapa ya. Mungkin auramu memikat banget saat ini, mungkin auramu, daya pikatmu itu luar biasa loh sekarang. Ada kalian yang diam aja disukai orang, apalagi bicara gitu. Ada kalian yang ya udah diam aja gitu, ya orang-orang tertarik ya, apalagi kalau kamu bicara ada saja tertarik ya. Terus sih dan aku ngerasa memang ada seseorang apa ya, kayak tergila-gila ini sama kamu. Ada seseorang membayangkan apa gitu ya, ada yang membayangkan masa depannya sama kamu, ada yang membayangkan keindahanmu ya. Ya aku ngerasa gitu. Oke. Kemudian di sini ada pesan ada pesan tentang keuangan juga ya, tentang finansial. Apalagi kalau misalnya bulan ini rezekimu banyak ya. Beberapa di antara kalian kalau rezekimu banyak bulan ini ya tetap harus hati-hati ya. Kalau rezekimu meningkat di bulan ini tetap harus hati-hati, waspada gitu, kayak mengatur uang, manajemen uang ya. Apalagi kan kita tidak selalu ada uang, kita tidak selalu banyak uang gitu. Jadi ya hati-hatilah ngelola uang ya. Masih ada hari esok, masih ada biaya untuk besok, lusa dan seterusnya, harus dipikirkan gitu. Oke. Jadi aku rasa sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih sudah nonton.
udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.